Halo Shalom Saudara, renungan kita hari ini dari Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudara, pernahkah engkau melihat atau mengalami sendiri ada orang tua yang tegas, disiplin, bahkan keras pada anak? Tapi uniknya ketika sudah menjadi kakek nenek, bisa menjadi amat lembut, sayang, bahkan cenderung memanjakan cucunya. Tampak kontras dengan cara membesarkan anak-anaknya dahulu. Saudara, seorang cucu tampaknya itu punya magic power untuk membuka ruang dalam hati yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Adalah hal yang umum. Kita menemukan orang tua atau kita sendiri sebagai orang tua membanggakan anak-anak yang baik dan berprestasi. Amsal mengatakan anak cucu adalah mahkota dari orang tua. Nah, terlebih lagi dalam budaya Yahudi di masa Perjanjian Lama, tidak memiliki anak itu adalah aib. Dan mendapatkan keturunan itu memberi kelegaan karena itu adalah lambang kemuliaan. Meskipun budaya kita di Indonesia tidak se-ekstrim budaya dalam Perjanjian Lama, namun saudara, umumnya anak cucu adalah harta yang dicari-cari dalam pernikahan. Bukankah ketika seseorang menikah, hal yang paling banyak ditanyakan adalah, "Hei, sudah punya anak belum? Kalau belum, lanjut lagi. Kapan? Ayo cepat." Terlebih kalau nikahnya sudah bertahun-tahun. Ke dokter ini loh, ke dokter itu loh. Sebelum nanti tambah usia, malah makin bahaya loh. Nasihat A, B, C, dan seterusnya. Yang sudah beranak pun ditambahin. Loh, kok cuma satu? Oh, belum punya anak laki ya? Belum punya anak perempuan ya? Ayo tambah lagi. Ya, begitulah saudara. Di budaya kita pun, anak itu bagaikan mahkota, bukan? Saudara, Bruce Waltke, seorang teolog Perjanjian Lama terkemuka, mengingatkan bahwa meskipun dalam Perjanjian Lama kemandulan adalah sebuah kutuk, namun ternyata hal tersebut tidak pernah lagi disebutkan sejak Yesus Kristus datang. Bahkan kebalikannya, Yesus Kristus yang tidak memiliki anak biologis, namun ia memberkati kita orang-orang percaya untuk menghasilkan anak-anak rohani, bukan yang anak-anak badani. Yesus berkata pula dalam Markus 3 ayat 33 sampai 35 ya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Yesus berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Keluarga rohani meliputi orang-orang percaya yang hidup serupa dengan Kristus, yang hidupnya bawa berkat melalui kerohaniannya. Saudara, refleksi kita hari ini ada dua. Yang pertama, semakin berharga seseorang bagi kita, mari perhatikanlah pertumbuhan dan juga kehidupan rohaninya. Bukan cuma sekedar fisiknya, makannya, pendidikannya, pernikahannya. Tapi mari perhatikan juga bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana pergumulan batinnya. Dan apa nilai-nilai rohani yang kita perlu hidupi bersama dengannya. Yang kedua saudara, ingat suatu kelak kita akan berpisah dengan keluarga biologis kita. Entah karena sekolah, kerja keluar kota atau negeri, pernikahan, bahkan kematian. Tapi ingat, kita akan selalu bisa membangun keluarga rohani dengan sesama orang percaya. Dan ini berkat yang Yesus janjikan. Yesus juga memerintahkan kepada kita, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Kiranya hidup kita bukan berhenti di hal-hal yang sifatnya badani saja, tapi ingatlah bahwa dalam keluarga kita, bangunlah kualitas rohani dan bangunlah kehidupan rohani dengan sesama orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.